Oke, buat Anda yang lagi ngejalanin puasa intermittent, pasti pernah kan penasaran, sebetulnya apa aja sih yang boleh diminum? Tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas soal ini. Karena percaya deh, minuman yang tepat itu bisa jadi salah satu kunci sukses puasa Anda. Ini beneran sepenting itu. Nah, ini dia nih pertanyaan yang paling sering bikin pusing kan, apalagi buat yang baru mulai. Soal minuman ini sering banget jadi batu sandungan pertama. Tapi tenang, begitu Anda paham aturannya, semuanya bakal terasa jauh lebih gampang dan hasilnya pun lebih efektif. Oke, sebelum kita langsung loncat ke daftar boleh dan nggak bolehnya, ada satu hal yang penting banget buat kita pegang sebagai pondasi. Apa itu? Hidrasi. Kenapa sih ini krusial banget? Soalnya ini bukan cuma masalah nahan haus loh. Ini tentang gimana caranya tubuh kita bisa tetap jalan optimal pas lagi nggak ada asupan makanan. Coba dibayangin, sekitar 60% dari tubuh kita itu isinya air. Nah, biasanya kan kita dapat asupan cairan juga dari makanan ya. Pas puasa, sumber itu hilang. Makanya, minum air secara sadar dan sengaja itu jadi, berkali-kali lipat lebih penting buat jaga mesin tubuh kita tetap seimbang. Manfaatnya luar biasa. Rasa lapar yang suka nyolek-nyolek itu bisa diredam, metabolisme tetap ngebut. Dan yang paling penting, Anda bisa bilang selamat tinggal sama yang namanya sakit kepala atau lemes pas jam-jam kritis. Serius, hidrasi yang cukup itu beneran jadi pahlawan super selama Anda puasa. Pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya biar tetap terhidrasi tapi puasanya nggak batal? Gampang kok, jawabannya simple banget. Yuk, kita kenalan sama 3 sahabat karib yang bakal nemenin Anda selama puasa. Sahabat pertama, dan ini sudah pasti juaranya, air putih. Pilihan paling simple, paling aman, 0 kalori, dan gak ada efek aneh-aneh. Kalau misalnya Anda ngerasa bosan sama yang tawar-tawar, boleh banget coba air soda atau sparkling water. Tapi ingat ya, yang tanpa pemanis sama sekali, biar ada sensasi beda dikit. Lanjut ke sahabat nomor 2, teh tanpa gula. Nah, ini asik nih, karena ada pilihan. Mau yang bikin melek, ada teh hijau yang kaya kafein dan antioksidan. Mau yang bikin rileks, ada teh herbal kayak kamomil. Tapi ada satu aturan sakral di sini. Jangan pernah tambahin gula, madu, apalagi susu. Setetes pun jangan. Kuncinya di situ. Dan yang ketiga, ini nih penyelamat banyak orang pas pagi-pagi. Kopi hitam. Kalorinya hampir 0. Kafeinnya bukan cuma buat ngusir ngantuk, tapi juga bisa bantu nyalain mesin pembakar lemak di tubuh kita. Sekali lagi, saya tekenin ya, kopi hitam. Tanpa gula, tanpa creamer, tanpa apa-apa lagi. Oke, kita udah kenalan sama geng yang baik. Sekarang kita harus waspada sama musuh-musuhnya. Ada minuman-minuman tertentu yang bisa dalam sekejap mata merusak semua kerja keras puasa Anda. Lihat deh perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada geng 0 kalori, di sisi lain geng penuh gula. Logikanya gini, dan ini penting banget. Begitu ada gula atau kalori signifikan yang masuk, tubuh kita bakal ngeluarin yang namanya insulin. Anggap aja insulin itu kayak tombol yang matiin mode bakar lemak dan nyalain mode simpan energi. Nah, saat itu juga puasa Anda secara teknis batal. Oke, teorinya udah dapat ya. Mana temen, mana lawan, udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, gimana cara nerapin semua ini di kehidupan sehari-hari biar hidrasi kita sempurna dan puasa kita lancar jaya. Ada 4 kebiasaan simple yang bisa Anda coba. Pertama, coba deh targetin minum sekitar 2 liter sehari. Nyicil ya, jangan langsung banyak. Jangan nunggu haus, karena haus itu udah tanda dehidrasi ringan. Kedua, biasain begitu bangun tidur, langsung minum segelas air. Ini kayak starter buat sistem tubuh kita. Ketiga, kalau perut mulai keroncongan, coba deh minum teh hangat atau air hangat. Efek hangatnya itu bisa bikin perut lebih tenang. Dan terakhir soal kafein. Kopi dan teh hijau itu bagus, tapi jangan berlebihan. Cukup 2-3 cangkir sehari, biar nggak bikin lambung perih atau susah tidur. Nah ini nih, pertanyaan jebakan yang sering banget ditanyain. Gimana soal minuman 0 kalori yang pakai pemanis buatan? Kayak soda diet gitu. Boleh nggak sih? Ini emang agak abu-abu. Mari kita bedah bareng-bareng. Jawaban singkatnya, lebih baik dihindari. Kenapa? Gini, walaupun kalorinya 0, rasa manis dari pemanis buatan itu bisa ngeprank otak dan tubuh kita. Tubuh kita bisa aja mikir, wah ada gula masuk nih, dan akhirnya tetap mengeluarkan respons insulin. Nah ini kan yang mau kita hindari. Jadi buat main aman dan dapatin manfaat puasa secara maksimal, mendingan kita setia aja sama yang alami. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, semuanya itu kembali ke satu kata kunci, simple. Anda nggak perlu beli minuman-minuman aneh atau suplemen mahal, cukup dengan air putih, teh tanpa gula, dan kopi hitam, itu udah jadi modal yang sangat kuat untuk sukses ngejalanin puasa intermittent.
Nah, sekarang semua aturannya udah ada di tangan Anda, bekalnya udah lengkap. Dengan pengetahuan ini, Anda bukan cuma bisa bertahan, tapi bisa benar-benar berhasil dan nyaman ngejalanin puasa. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap buat nguasain hidrasi dan bikin puasa Anda jadi lebih sukses?